Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ngaji ini dalam konten Q&A. Bagaimana kita akan membahas suatu topik pertanyaan dan akan dijawab oleh tim Ngaji. Boleh. Pertanyaannya adalah Seperti ini. Adalah Kang. Mas Ul. Ya harus Jadi gini, ini lagi rame bahwa ada kabar baik bahwa gaji guru honorer baik ini benar. Baik Banget apa baik? ada karena diumumkan nasional. ke sana berarti Berarti ada Perkara yang luar biasa. Berarti kebijakan ya. kebijakan Resmi berarti Kang ya? resmi Secara serta harapan yang sudah ditunggu-tunggu nih oleh guru-guru, Waduh. yaitu bahwa akan ada kenaikan gaji sebesar 100.000 rupiah. Untuk gaji Guru. Itu Ya, tuh- kurang lebih untuk honorer itu ya, kalau misalnya yang ada di Indonesia kurang lebih sekitar 300 sampai 400.000 lah per bulan. per bulan, Per bulan. bukan per minggu atau per minggu lah. Per bulan kan. Per minggu mah tuh. Soalnya kalau yang ngumumin itu kan gajinya jauh. Nah, Yang ngumumin itu gaji pasti gede itu. ini ada pertanyaan itu, bagaimana tanggapan dari tim Ngaji ID terhadap kebijakan tersebut bahwa gaji guru naik nih sekitar 100.000 rupiah menjadi 400.000, atau mungkin di daerah tertentu ada juga mungkin yang bisa lebih dari itu, 500.000, 600.000. Tanggapannya monggo, mungkin dari Kang Lo dulu deh, Kang Lo. Dari saya, kalau guru itu kan salah satu apa ya, orang yang mulia lah. Karena mengejarkan generasi dari setiap generasi, bahkan guru itu kan diunggah dan ditiru kan. Ya katakanlah mungkin ujrah atau gajinya 400.000 per bulan ya, untuk ya pasti kan dia punya, ada yang mungkin punya istri, ada yang udah punya anak. 400.000 itu sangat kecil sih menurut saya. Bahkan di kebutuhan pokok sekarang itu kan sangat mahal lah. Beras mahal, terus sekarang 30.000 sekilo itu Isi berapa tuh? sekitar 14 kalau yang agak gede telurnya. 14. Ya kalau gede telurnya. Kalau kecil-kecil paling ya 16 lah ya. 16. Kalau kecil-kecil sedang mungkin sekitar 16. Iya, sangat kecil sekali. Itu mungkin satu telur dipotong-potong untuk 2 hari atau 3 hari. Ya Allah bahas ya Bang. Iya, maksudnya gaji segitu kan sangat kecil sekali. Ya Allah. Jadi untuk memenuhi hajatul uduhiyah itu sangat, ya mungkin harus miris lah ibaratnya gitu. Katakanlah hanya untuk itu, dan ya boro-boro untuk bisa nabung. Bahkan untuk anak-anaknya, untuk kebutuhan, pasti kan seorang guru kan harusnya layak lah ya, tempat tinggalnya Harus lah ya. ya kan, kendaraannya, fasilitasnya harusnya layak, karena dia memberikan ilmu kepada generasi selanjutnya. Ya masa, mohon maaf gitu, dan masih banyak juga guru-guru yang memang mohon maaf gitu, cari tambahnya mulu, ya kan, ada ibaratnya sangat miris gitu. Ada yang jalan kaki berpuluh-puluh kilo. Dan ya itulah, dan salah satu faktor terbesarnya itu ya karena memang pendidikan di Indonesia ini kan nggak rata ya, masih banyak yang mungkin sekolahnya kumuh, masih, dan ditambah lagi gaji guru kecil, ya Allah, Ya. sangat miris. Artinya di sini bukan kabar gembira ya, justru malah kabar yang Betul. sangat miris. Jadi kenaikan gaji ini sangat miris. Harusnya nolnya ditambahin 2 lah atau 3 ya. Enggak, itu sebenarnya kabar gembira kan. Jadi alhamdulillah gaji guru naik. Gembira. Tensinya tuh langsung bang gitu deh. 100.000. Yang masuk Astagfirullahaladzim. dari pengalamannya kamu Jadi nggak ada nih, ketawa. ya, dengar kabar berita tersebut, tanggapannya gimana nih? Maksudnya Ada isinya juga. silakan. Gimana perasaannya? Sebagai calon guru. Cagur. Jadi sebenarnya guru itu kan kalau dalam Islam itu ya
orang yang paling dimuliakan gitu. Maksudnya Tentu. Profesi yang mulia ya. Iya. orang yang paling mulia itu harusnya gaji itu lebih gede gitu. Ini yang Daripada pejabatnya. asik. Saya suka. Udah mulai politis. Ini sekarang kebalik aja ya. Karena pejabat bisa jadi pejabat karena ada guru. Ini pejabat yang ngumumin gaji guru tuh berarti kurang ajar sekali ya. Lanjutkan. Gurunya yang ngejarin dia digaji 400.000 Ya. Karena kan apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia itu kan kita kerja butuh ijazah, apalagi Kecuali ya Kasih mulu nih. Lalu. Aku baju dari Fir'aun yang butuh ijazah. Oh, dia kan yang buat. Astagfirullahaladzim. Ya lanjutkan. Ya lanjut. ya. Jadi kita sangat sedih gitu ya, maksudnya Jadi banget ngerasain kan. guru yang mengajari anak-anak kita, bahkan orang tua itu nggak sanggup gitu kalau suruh ngajarin, bahkan presiden pun nggak mungkin sanggup mendidik anaknya sampai kuliah, bahkan sampai SD aja tuh sehari aja udah limpungan tuh orang tua. Maksudnya anaknya di rumah sehari ajar musik. iya. Dia aja nggak sanggup ngadepin anaknya tantrum. Iya. Diserahkan ke guru Serahkan ke tapi guru. gajinya. Tapi Ya maksudnya buat para pemerintahan, pejabat-pejabat harusnya Harusnya gajinya sama sama pejabatnya yang sekarang ya. Lebih tinggi dong. Harusnya lebih tinggi ya. Iya. Iya. Gede gitu. Iya. Gitu karena ya kalau mereka mau membantah gitu, maksudnya mau bela-belaan atau mau apa ini namanya Argumen. ego-egoan gitu ya. Kayak gitu. Ya nggak ada gitu, maksudnya ego-egoan itu maksudnya ini gue udah jadi presiden, Ya. ini saya udah jadi pejabat gitu, nggak butuh guru lagi. mau butuh guru lagi gitu. Nah, jadi apa ya? Sombong. Sedangkan persyaratan masuk ijazah ya, ya kan? Iya, itu dari guru. Iya. Guru itu ya nggak apa-apa lah, gajinya lebih gede. Harusnya. Kalau orang yang Kayak di negara sebelah kayak di Switzerland kan besar itu ratusan juta dia. kalau sudah sejarah sesuai dengan Bahkan ada yang mendekati ya sesuai misal S1 S2 misal jadi guru tuh besar gajinya. Ya. Beda dengan kenapa ya itu anehnya di Indonesia sendiri tuh guru itu kenapa apa ya mungkin mohon maaf gitu sedikit kasar kayak diskriminasi. Contoh misalnya kayak kemarin nih kejadian yang hasil nilai TKA Iya. anjlok. jelek. Yang nggak ada yang bisa matematika satu angka. Pak Menteri bilang bahwa yang salah adalah guru. Waduh. Pak Menteri loh yang bilang. Menteri yang sekarang. Menteri yang salah. Coba. Alasannya apa Kang dibilang kayak gitu? Ya karena banyak nilai yang jelek. Ya terus dia pernah nggak melakukan evaluasi tentang pendidikan? Ya karena gurunya salah. Salah gurunya. Ini siapa yang jawab? Gurunya. Gurunya pernah dikasih fasilitas? Oh, guru selalu salah. Muridnya nakal, Iya. salah gurunya. Muridnya nilainya jelek, salah gurunya. Iya itu semua salah guru Iya. sekarang. Itu diskriminasi sekarang. Tapi saya lumayan ada sepakat. Ada sedikit kesepakatan Dalam bahwa hal guru yang salah. kenapa? Nih, mungkin ini kontroversi ya. Kenapa mau jadi guru gitu? Bukan. Tapi ada enggak? jadi Guru sekarang, kenapa gurunya kenapa salah guru? Karena guru sekarang tidak berani untuk tegas menegur ya. menegur. Kalau ada gurunya, ada muridnya yang malas, nggak semangat belajar, gurunya kalau mau marahin mikir lagi. Wah, Takut ke penjara. Ya, kalau gurunya sekarang mau mecut pakai penggaris, takut ingat nanti dilaporin polisi saya lagi ya. Kalau gurunya mau marah-marah, bentak-bentak, jejer, nanti saya lagi yang kena gurunya. Apa yang kena malah gurunya sendiri gitu. Jadi ya udahlah biar. Cari aman. Akhirnya ya itu Nggak apa-apa nilai kamu segini, kamu calon akan tetap naik kelas gitu loh. Kan sekarang kurikulumnya begitu kan. Iya. Nggak apa-apa kamu nggak bisa, mungkin bakat kamu
di pelajaran yang lain, di olahraga yang lain, nggak apa-apa, tenang aja. Nggak apa-apa, nggak bisa perkalian. Yang penting olahraganya misalnya, oh kamu bagus di olahraga kok nggak apa-apa. Jadi guru sekarang tuh nggak ada ketegasan, nggak ada marahnya itu nggak. Ya karena sistem itu bang, Matematika itu penting, inisiatif dasar. Nah, gimana? Jadilah sih kesalahan guru yang akhirnya apa, dia juga mikir-mikir kalau mau marah-marah. Sebenarnya aneh ya, bukan Tapi kesalahan itu guru. salahnya bukan salah yang bener-bener fatal banget. Enggak, itu menurut Anda bukan kesalahan guru, tapi Iya. kesalahan negara membuat peraturan. Sistemnya. Yang buat peraturan. Bang, masuk. Itu kesalahan negara yang membuat peraturan. Yang salah yang buat undang-undang. Yang udah siapa pemerintah dan negara emang jatuhnya. Anggota DPR. Gaji ya kan bikin dari negara bang dia. Iya. Iya mas. Ya, alibinya kadang kayak gitu sih. Iya, karena sekarang banyak guru yang dilaporkan gara-gara mendisiplinkan muridnya. Ya kemarin kan sampai Dibilang nggak sabar. tiga hari ya gagal ngerokok itu. Aduh. Berarti salah guru dong. Gue udah ngomong kayak gitu. Aduh, ya Allah, nulis banget ya. Udah takutin ya. Iya, maksudnya udah gajinya kecil, saya salahin, batin banget ya guru itu. Padahal kan guru tuh untuk mencerdaskan bangsa kan tagline-nya kan. Sudah gitu kalau misalkan mau jadi polisi, ijazahnya mana? Mau jadi dokter, saya malah jadi khawatir. mana? Kayak gitu gimana Nggak ya? khawatir nanti kalau punya anak, nah kamu jangan jadi guru. Iya, takutnya kayak gitu. Nah, cita-cita kamu. Saya khawatirnya bukan itu. Jadinya mindsetnya dulu tuh, aduh jelek Enggak, banget. saya khawatir bukan itu. Gimana? Generasi selanjutnya. Betul. Generasi mental. Sekarang mental baby boomernya udah mengkhawatirkan. Baby. Iya, baby boomernya udah mengkhawatirkan. Ntar apa anjir? Bukan baby sebelumnya baby apa? Alpha sebelum apa? Mungkin nanti nextnya. Enggak, setelahnya itu bang. Iya, apa yang sebelum? Yang maksudnya sebelum jadi bayi itu apa? Janin, zigot. Janin Bieber. Janin Bieber. Perang dunia 2 itu. Jadi, cebong. generasinya tuh bukan Generasinya lembek ya. lagi, mungkin udah jelly kali udah menyatu dengan lembek. Udah beta. Kita kan adem dah, itu. Ibaratnya gini lah, Alpha. kalau salah nggak diingatkan mungkin. Kan kalau sekarang mungkin kalau salah hanya nggak boleh dipukul, nggak boleh di ini. Hanya mungkin di fase selanjutnya kalau salah nggak boleh diingetin. Ya, Semengerikan itu. mungkin Ya itu kan efek dari peraturan pemerintahnya itu sendiri. dari Kang tadi berarti gimana Kang? Misalnya sebagai seorang guru, apakah perlu kekerasan? Batasannya apa gitu loh dalam mendidik anak di kelas sehingga bagi guru-guru itu tahu batasannya, batas mana aturan atau menghukum fisik dan lain sebagainya, sehingga pengalaman dulu kita sebagai murid ya, punya guru-guru kita zaman dulu itu terbayang gitu loh, dan Bayang kok. keinget banget dulu bagaimana Tegas kok mereka. tegas banget ya kan, dan itu beda tahu Kalau kalau sekarang takut. sebenarnya batasannya itu di mana Iya, beda pas banget. gajinya yang sangat miris, tapi oke lah kita sekarang ke gurunya sendiri. Gajinya bang. Jadi guru itu sebenarnya adalah orang tua yang lebih utama daripada orang tua yang sekedar melahirkan dan memberikan makan. Dalam Islam itu kedudukan guru itu lebih mulia. Kenapa? Karena guru itu mengisi kepala, sedangkan orang tua cuma mengisi perut. Ya, jadi orang tua di rumah itu, ya kecuali orang tuanya juga isi perut dan kepala di rumah. Itu orang tua. Tapi kebanyakan orang tua sekarang kan isi perutnya doang. Ketika kepalanya diisi di sekolah kan. Nah, maka karena kemudian guru itu, ya sebenarnya Rasulullah SAW itu juga sudah menggariskan bahwa pendidikan Islam itu, misalkan suruhlah anak-anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun. Artinya apa? Diajari sholat. Ketika usia 10 tahun kemudian disuruh sholat gak mau, maka dipukul. Ya. Tapi pukulan itu adalah pukulan takdib, gitu, takdiban, sebagai mendidik, bukan untuk menyakiti. Gas ya. Jadi mungkin ceplak dikit nggak masalah. Ya, karena memang ada Iya. orang-orang yang itu dengan bahasa lisan saja cukup diingatkan udah bisa ngerti. Zaman kita Tapi gitu, ada Bang. orang yang nggak ngerti pakai bahasa lisan, ngertinya Iya. pakai bahasa pukulan, Fisik. maka dipukul. Nabi Ayub kalau nggak salah itu, Ya. itu juga kan Istrinya. bersumpah untuk memukul istrinya, gitu. Saya bersumpah. 100 kali. Ya Allah.
Ya, artinya pemukulan itu yang kemudian dikasih solusi sama Allah, gimana nih? Masa mukul sekali, ya makanya lidi lah gitu. Tetap mukul. Artinya dalam Islam itu tidak memukul murid itu bukan hal yang tabu gitu. Iya. Ya, Rasulullah sendiri pernah kalau lagi perang, kalau nggak salah perang Badar gitu. Ada sahabat barisnya itu kemajuan gitu, pakai tongkatnya, gitu. Lalu Dan niatnya untuk ngelurusin gitu, lurus gitu. Ya, tapi kemudian si yang punya ini yang punya pada nggak terima gitu. Ya Rasul, antum pernah mukul perut saya nih, saya mau kisos. Gitu. Tapi kemudian gimana cara kisosnya? Buka bajunya, bukan dipukul malah dipeluk gitu. Artinya apa? Dia ridho. Ya, dia pengen sebelum meninggal, takutnya mati syahid, dia bersentuhan dengan kulitnya Nabi sebagai guru, sebagai Nabi, gitu. Sebagai pemberi kabar gembira. Artinya apa? Memukul itu wajar. Ya, dan sahabat juga merasa. Itu sahabat dipukul mulutnya. Kalau sekarang lapor itu lapor. Parah mas sekarang akhlaknya itu. Murid sekarang. Itu tahu nggak anak-anak yang lapor itu? Anaknya gen milenial. Yang kayak kita ini. Iya. Yang mana orang tuanya justru malah membela anaknya. Beda kalau orang dulu kan, kalau ngadu ke emaknya di sekolah dipukulin, sampai rumah malah Tambahin. Seharusnya ngerti dong. Seharusnya ngerti. Makanya ini berikan kepada gen milenial yang punya anak-anaknya sekolah. Lihat anaknya dulu, anak-anak antum semua itu anak yang nurut atau tidak, pasti kan kelihatan dari rumah. Kalau anaknya yang suka ngelawan di rumah, ya udah di rumah nggak mau diatur, ya jangan salahkan guru lah kalau di sekolah mau dipukul gitu kan. Iya. Kecuali anaknya di rumah soleh, belajar, rajin sholat, Nggak mungkin sono. nggak mungkin di sekolah tiba-tiba berantakan. Iya. Bisa kelihatan dari rumah. Nah rata-rata ya, orang siswa yang laporin sekolahnya ternyata bapaknya juga sama, bodoh wae. Preman juga. Dan kayak gitu makanya nanti ya. Justru harusnya yang orang tuanya kayak gitu harusnya ngerasa bersyukur kan kalau orang anaknya dipukul, diingat. Karena orang tuanya nggak pernah mukul. Harusnya nambahin lagi. Bapak tuh nggak ngerti, harusnya kamu tuh gitu. Saya tak tambahin. Iya, jadi guru itu mukul boleh asal jangan untuk menyakiti. Ya mungkin salah satunya itu. ya. Dan guru itu sebenarnya beratnya tadi gitu. Jadi guru lebih berat daripada siswa. Kalau Ya. siswa kan, misalkan siswa ngerjain soal terus dapat nilai. Coba guru udah bikin soal itu bukan perkara mudah. Iya susah. Kemudian koreksi soal, Iya. lebih susah lagi koreksi, Iya. harus teliti. Tangannya, Bikin nilai tulisannya, iya. Itu yang Susah lagi. Itulah yang tidak dipikirkan sama mungkin para pejabat-pejabat sekarang. Ya, taunya guru itu pengen gajinya naik. Ya sepadan lah, karena guru itu kerjanya ya hampir 24 jam. Coba bayangin, pas ujian di sekolah dikumpulkan ujiannya. Banyak lagi Pas udah dikumpulin selesai jam pelajaran, koreksi. waktunya pulang dibawa ke rumah itu. Koreksi. Wah, di rumah harus sama keluarga, Ambil balik. santai-santai dan sebagainya. Malamnya masih Sama. koreksi sampai Sama malam. kah? kayak curahan hati banget. Ustaz. Ya karena saya guru. Ya Iya. siang malam bayangin. Itu nggak dihitung kerja itu, Astagfirullahaladzim. malah digaji. Makanya harusnya Sama gajinya pemerintah. tuh di atas pejabat ya. Nah makanya kalau sistem Islam itu, ya para khalifah dulu itu menggaji guru itu dengan gaji yang sangat luar biasa, sangat memuliakan sekali gitu. Jadi khalifah itu guru minta apa aja dikasih, ya kasihnya nggak main-main. Kalau sekarang mungkin bisa miliaran, karena dia tahu bahwa tugas guru itu sangat berat. Oke. Gitu. Baik ya, berarti akar masalahnya ternyata ada di sistem ya. Ada di Sistemnya, yang iya betul. memang berat untuk guru gitu saat ini. Meskipun kalau alasannya nggak ada anggaran dana itu bohong lah ya. Anggaran dana yang Nggak ada anggaran dana tapi gajinya mereka gede-gede banget. Nah, itu bisa lah untuk mensejahterakan guru. Sangat bisa. Minimal banget itu kebutuhan pokok itu terpenuhi. Nah, untuk yang kebutuhan sekunder juga bisa terpenuhi. 2 itu aja, itu udah cukup banget lah gitu ya.
Baik, sampai jumpa di Q&A berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.